Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله الأحبة أعزني الله وإياكم أحبكم في الله. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam talabil ilmi, di mana ilmu yang bermanfaat merupakan gizi bagi ruh kita, bagi hati kita. Yang lebih penting lagi daripada badan memerlukan makanan. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini dapat mengambil manfaat, yaitu bertambahnya ilmu kita, bertambahnya iman dan ketakwaan kita, sehingga melahirkan amal soleh untuk bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kajian atau pembahasan yang mungkin kita telah mendengarnya, dan ini bukan pembahasan yang asing bagi kita, telah dibahas oleh para ulama, ustadz-ustadz yang lain di berbagai kesempatan. Namun di sini hanya mengulang dan mengingatkan, mudah-mudahan dengan kita duduk bersama mendatangkan hasil manfaat, sehingga kita dapat mengingatkan diri kita, keluarga kita, dan siapa saja orang yang kita cintai agar terhindar dari syubhat atau fitnah yang muncul sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu telah disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ketika beliau selesai perang, di antaranya perang Hunain, ketika beliau membagi ghanimah. Bagaimana kita ketahui bahwa salah satu kekhususan Nabi Muhammad SAW dibanding Nabi yang lain adalah dihalalkannya ghanimah. A'taitu khamsan lam yu'tahunna min qabl. A'taitu khamsan lam yu'tahunna min qabl. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberi pada nabi sebelumnya. Di antaranya jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan, ucapannya ringkas tapi maknanya luas. Dijadikannya bumi halal, suci untuk sujud. Wa juliyat liyal ardi masjidan wa tahuran. Dan selanjutnya ada dihalalkannya ghanimah. Zaman dahulu ghanimah dia dikumpulkan, tidak boleh ada satupun yang mengambil, dan nabinya berdoa, maka ghanimah itu akan terbakar setelah didoakan oleh nabinya. Namun Rasulullah SAW, nabi terakhir, rasul terakhir, di dalam segi syariat berbeda. Walaupun dakwah tauhid para nabi sama,
Adapun syariatnya kadang-kadang berbeda, di antaranya dihalalkannya ghanimah. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang membagi harta rampasan perang, ya, maka muncullah seorang yang berada di sekitar situ, yaitu yang datang dari Bani Tamim, At-Tamimi, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ya. Ketika beliau sedang membagikan harta rampasan perang Hunain, ya, dia nyeletuk, ya, interupsi kepada Rasulullah SAW, ya, "Adil ya Muhammad, adilah wahai Muhammad, karena engkau belum melakukan hal yang adil dalam pembagian." Ya, maka Rasulullah SAW terkejut dan mengatakan, "Celaka engkau. Siapakah yang berbuat adil kalau aku ini orang yang dipercaya untuk menyampaikan risalah tidak adil? Siapa yang lebih adil? Manusia, maksudnya siapa yang lebih adil daripada aku?" Maka Rasulullah SAW berisyarat, ya, bahwa saya khruju, akan keluar dari orang seperti ini, satu kaum, ya, yang sholat kamu dibanding sholat mereka tidak ada artinya. Ya. Itu maksudnya keturunan-keturunan dari orang seperti ini yang sholat mereka dibanding sholat kamu itu sahabat maksudnya. Yang ditunjuk oleh Nabi adalah sahabat. Sholat kalian dibanding sholat mereka tidak sebanding. Puasa kalian, itu puasa para sahabat, dibanding dengan puasa mereka juga tidak akan sebanding. Ya, mereka hum qurra, pembaca Quran. Ya, namun membacanya tidak lebih daripada tenggorokan. Artinya mereka menghafal, tetapi pemahamannya menurut kemauan hawa nafsu mereka sendiri. Dan mereka akan keluar dari din ini seperti keluarnya anak panah dari tubuh hewan buruan, meleset begitu cepat. Nah, inilah keluar dari anak panah yang keluar dari busur dan melesat ke tubuh hewan. Nah, inilah, dan hadis selanjutnya adalah apabila kamu menjumpainya maka bunuhlah, perangilah. Nah, di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengisyaratkan al-khawarij kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Nama ini sudah nama yang syar'i, al-khawarij, ya. Saya mengambil satu kitab dari beberapa kitab, ada 4 atau 3 kitab di sini. Namun dalam kesempatan ini yang saya pilih adalah Al-Khawarij Al-Awal Firaq fi Tarikhil Islam. Khawarij, kelompok yang muncul di dalam awal-awal daripada sejarah Islam. Ya, dibahas tentang manhajnya, dasarnya, penamaannya yang dulu dan sekarang. Ya. Lihat bagaimana pembahasan menurut Al-Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Dr. Nasir Abdul Karim Al-Qal. Mungkin sudah diterjemahkan, bagi mereka yang mempunyai bisa merujuk, ya, kitab ini. Kitab ini sekitar 129 halaman. Ya. Jadi itu syarat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana biasa, ya, bahwa isyarat itu tentunya kita harus perdalami, kita harus kenal betul. Ya. Kita harus kenal apa yang disebut khawarij. Definisi yang telah dibatasi oleh para ulama supaya tidak melebar, yang diambil oleh Dr. Nasr di sini adalah al-khawarij humul ladzina yukaffiruna bil ma'asi. Ya,
Khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku maksiat. Orang yang mengkafirkan pelaku maksiat. Bagi Khawarij, seorang melakukan dosa besar adalah kafir, halal darahnya. Boleh diperangi, boleh dibunuh. Yakhrujuna ala immatil muslimina wa jama'atihim. Mereka keluar dari umat Islam, dari jamaah umat Islam, ya, dan kepemimpinan umat Islam. Kalau dalam suatu negara dia keluar dari ketaatan ulil amri, keluar dari umat Islam secara umum dan membuat kelompok sendiri. Ya, itu ciri secara umum. Yukaffiruna bil ma'asi. Pelaku maksiat dikafirkan oleh mereka. Di antara maksiat, antaranya minum khamar dianggap kafir, tidak pakai jilbab kafir, ya, judi kafir, khamar kafir, riba kafir, dan seterusnya. Mencuri kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya. Nah, negara juga dikafirkan apabila tidak berhukum dengan hukum Islam. Seperti mereka memandang negara seperti Indonesia ini adalah negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Karena mereka beranggapan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ala inal hukmu illa lillah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir, musyrik, zalim. Sesungguhnya hukum adalah hukum Allah. Oleh sebab itu, awal daripada Khawarij menentang Rasul dan selanjutnya keturunannya atau kelompoknya mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu, karena dua sahabat ini ketika ada perselisihan mengambil tahkim dengan mengambil dua sahabat besar untuk islah. Namun cara begini dianggap salah oleh orang Khawarij dan mereka keluar dan mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Ya, itu sejarah dan definisi atau ta'rif al-Khawarij. Wa yashmul dzalika al-Khawarij awwalin, dan mencakup seluruhnya diantaranya Khawarij yang awal yaitu Al-Muhakkimah Al-Haruriyah. Dikatakan juga Khawarij mempunyai nama lain Al-Muhakkimah karena mereka di dalam ketika keluarnya itu karena perkara tahkim. Atau Haruriyah, mereka terusir dan keluar dari kelompok umat Islam, menempati suatu daerah di dekat Irak namanya Haruri, ya, Hawra, ya. Atau Azariqah, As-Safriyah, An-Najdad. Ini nama-nama yang dulu, ya. Yang jelas, kama yashmulu ismul Khawarij kullu man akhadha bi usulihim wa salaka sabilahum. Maka Khawarij selain nama-nama itu adalah mencakup siapa saja, ya, yang mengambil prinsip mereka, dasar manhaj mereka, yang berjalan dengan uslub mereka. Siapa saja dianggap Khawarij atau dinamakan Khawarij apabila berjalan atau mengambil, berpegang teguh dengan pokok prinsip dasar mereka, manhaj mereka. Siapa saja, walaupun namanya mungkin tidak terdengar lagi yang namanya Haruriyah, Muhakkimah, Azariqah, tapi dengan nama-nama baru. Nama tidak ada masalah, artinya enggak poin sekali. Yang penting manhajnya, cara beragamanya. Nah, ini yang kita lihat dan Syekh mengajak ke arah ini. Ya. Bagi mereka yang mempunyai waktu banyak, silahkan rujuk kepada kitab ini atau kitabnya Dr. Shalih Al-Fauzan tentang sejarah, atau di dalam kitab Bidayah Nihaya Syekh
Ibnu Katsir juga ada, atau di dalam Majmu' Fatawa juga ada tentang sejarah-sejarahnya, untuk menambah wawasan kita. Namun waktu yang singkat ini kita hanya membahas sedikit tentang tarikh, cikal bakalnya, dan nama-nama yang ada yang sejak dahulu, dan ciri khas, walaupun namanya berubah, ciri khasnya ini yang penting, ya. Nah, jadi semua termasuk Khawarij yang berpegang teguh dengan usul mereka, dengan manhaj mereka, dengan uslub mereka, dengan metode cara beragama mereka. Ya, di sini Dr. An-Nasir menyatakan kajama'atit takfir wal hijrah. Bagaimana kelompok jamaah takfir wal hijrah. Takfir wal hijrah, dua ciri khas yang ada pada kelompok Khawarij. Takfir, mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar, atau yang di luar kelompok mereka. Hijrah, mereka keluar dari ke jamaah, jamaah kaum muslimin. Di negeri masing-masing ini ada, di Mesir, ya, di Aljazair, di Yaman, di Indonesia, di mana-mana negeri muslim ini ada. Ya, jamaah takfir wal hijrah dengan nama berbeda-beda. Ya, nanti namanya terakhir nanti kita bahas ciri-ciri Khawarij atau kelompok-kelompok yang ada sekarang yang itu dikategorikan Khawarij oleh para ulama. Ya. Ya. Maka wa ala hadza fa innal khawarij qad yakhrujuna fi kulli zaman. Oleh sebab itu bisa jadi Khawarij itu akan muncul terus dalam setiap zaman, dalam setiap waktu, bukan hanya dulu saja. Ya, bukan hanya dulu saja. Wa sayadharuna fi akhir zaman, bahkan akan muncul pada akhir zaman. Ya, wa kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khawarij al-awwalin. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita tentang Khawarij yang pertama, yang awal. Begitu juga faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalika al-mutaakhirin. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa nanti akhir zaman juga Khawarij juga akan muncul. Jadi terus berkelanjutan. Hanya orang yang berganti dan namanya yang bertukar-tukar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita wa annahum sayakhrujuna fi akhiriz zaman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, ahdatsal athnan, sufaha'il ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Ya, akan keluar nanti pada akhir zaman, ya, orang-orang yang umurnya masih muda-muda, dan bodoh-bodoh. Ucapan mereka adalah ucapan sebaik-baik, ya, makhluk ini, yaitu ucapannya itu hak, qaulul haq, kama qala Ali radhiyallahu anhu, qaulul haq wa uridu biha al-batil. Yuridu biha al-batil, ucapannya benar, hak, Al-Qur'an. Seperti unil hukum illa lillah, itu Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud adalah kebatilan. Mengeluarkan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayatnya benar dalam surat Al-Maidah, tapi yang dituju untuk mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Ayatnya benar. Surat Al-Maidah, surat ini, surat Yunus dan seterusnya, tapi yang dituju adalah untuk mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam, negara-negara Islam. Bahkan Khawarij mengkafirkan yang namanya negara Saudi. Bahkan ulamanya dikafirkan. Ya. Nah, kalau Saudi yang ada Ka'bah aja kafir, apalagi Indonesia yang ada Borobudur. Saudi yang ada Ka'bah dikafirkan, ada ulama di sana dikafirkan. Makanya mereka sebagian Khawarij yang sekarang ini bahkan mengadakan perlawanan dengan hukumah Saudi. Mereka menganggap itu negara kafir yang harus diperangi. Ya, itulah dengan adanya bom-bom,
ya, dengan adanya makar-makar, menggulingkan dan seterusnya. Apalagi di Indonesia. Ya, itu nanti kita bicara siapa mereka itu. Yang jelas ciri mereka adalah jamaah takfir wal hijrah. Apa itu takfir atau hijrah nanti kita bahas, dan sumbernya dari mana. Ya, kenapa bisa sampai begitu? Itu nanti. Ya, insyaallah kita akan sampai juga ke arah situ. Yang jelas isyarat dari Rasulullah SAW akan menggambarkan di sini akan keluar sampai akhir zaman. Ya, maka Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, fa ainama laqaitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kamu menjumpai mereka, perangilah. Ya, perangilah. Dan ingat, memerangi Khawarij dengan sunnah, bukan memerangi Khawarij dengan Khawarij juga. Mereka mengkafirkan, kita tidak mengkafirkan mereka langsung. Ya, kalau mereka kita tahu ada kelompok Khawarij, tidak kita perangi langsung. Ulil amri, bukan kelompok-kelompok kita sepakat 10, 20, 30 orang mari kita perangi. Itu sama Khawarij juga. Jangan. Jadi yang di sini yang ditugaskan, fa ainama laqaitumuhum faqtuluhum. Kalau kamu di mana saja jumpa dengan mereka, perangilah. Yang memerangi adalah ulil amri. Kita kalau diminta bantuan, mari sami'na wa ta'na. Ulil amri minta bantuan kita untuk memerangi kaum Khawarij, baru. Kalau enggak boleh kita memerangi masing-masing. Ya, karena al-qital, al-jihad, itu di bawah imam. Ulil amri fajiron kana au birron kana. Baik imam itu atau pemimpin atau ulil amri itu pelaku dosa, fajir, atau orang yang baik. Jihad itu perintah mereka, di bawah komando mereka. Ya, maka al-istinfarul am, perintah secara umum, hakul imam, haknya imam. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Itu adalah perintah imam, haknya imam. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan senang maupun dalam susah, berat ataupun ringan, berjihad di jalan Allah, itu perintah imam. Nanti ketika imam memerintah ada pernyataannya, man qatala qatilan falahu kadza wa kadza wa man qatala qatilan falahu salab. Barang siapa yang membunuh yang dibunuh dalam peperangan yang diperintahkan oleh ulil amri, apabila ulil amri memerintahkan yang dibunuh itu hartanya dah milik dia, maka milik dialah. Tapi kalau barang siapa yang bunuh, maka hartanya menjadi ghanimah, dikumpulkan, dibagikan sesuai dengan aturan Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum, ya. Dan seterusnya, fa anna lillahi khumusahu walidil qurba, dan seterusnya, 1/5 untuk Allah dan Rasul, 1/5 untuk dil qurba, al-yatam wal masakin, dan seterusnya. Dan kalau ada peperangan berarti ada perbudakan. Ada di situ nanti hamba wanita yang dibagikan oleh imam untuk para mujahidin. Walaupun yang diperangi adalah Khawarij, itu nanti urusan imam. Ya. Jadi jangan salah paham juga dengan hadis ini, bahwa Nabi memerintahkan untuk memerangi, bukan siapa saja boleh memerangi. Ini atas perintah ulil amri. Al-qab Khawarij, ya, julukan-julukan Khawarij yang dahulu, ya, dinamakan Khawarij. Semmu bidzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafahum bi annahum sayakhrujuna ala hina firqatin minal muslimin. Dinamakan Khawarij karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka bahwa mereka akan keluar dari kelompoknya orang mukmin secara umum. Orang Islam, setiap orang bersyahadat dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Urus dalamnya urusan Allah, enggak usah kita bedah hati orang.
Makanya Usama ketika terjadi peperangan, Usama radhiyallahu anhu membunuh seorang yang terjepit, yang ketika mau dibunuh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung ditebas. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi. Nabi bukan membela Usama, tapi memarahi. Hal sakokta saudara, kamu udah belah hatinya. Jadi orang bersyahadat sudah saudara sesama Islam. Dihargai persaudaraan itu. Tidak. Ketika sudah Islam, sudah syahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabum 'ala Allah. Terjaga darah mereka, terjaga harta mereka, terjaga, haram, enggak boleh dirampok, enggak boleh dibunuh orangnya. Anna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi biladikum hadza. Ya, ketika Nabi SAW khutbah pada Hajjal Wada, Nabi menyatakan sesungguhnya darah di antara kamu, kemuliaan dan harta satu dengan lain di antara kamu yang telah bersyahadat adalah haram. Nah, disinilah ya, orang Islam persaudaraannya seharusnya sangat kuat. Namun dinodai oleh sekelompok yang namanya Khawarij, yang Nabi sifatkan karena mereka keluar dari persaudaraan Islam, dari ikatan la ilaha illallah, ya, dan mengkafirkan umat Islam. Wali'annahum yakhrujuna ala immatil muslimin, karena mereka keluar dari ketaatan kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Wa ala jamaatihim bi'atiqadi was-sayf, dan mereka keluar bukan hanya keluar sekedar uzlah dengan keyakinan dan dengan pedang, keluar untuk membangun kekuatan dan memerangi, makar, membuat makar. Dan ini adalah sifat yang umum. Yang kedua dinamakan juga muhakkimah, li'annahum faraqu aliyan wa jama'atul muslimin bisabab masalah tahkim, karena mereka keluar dari kelompok Ali ketika menjadi khalifah. Ali ketika menjadi khalifah diuji oleh Allah, ya, dengan menghadapi Muawiyah radhiyallahu an. Dua-duanya sahabat besar. Ali radhiyallahu an sahabat Khulafaur Rasyidin yang keempat. Muawiyah radhiyallahu an penulis wahyu, ya, seorang yang pintar dalam administrasi dan tata kenegaraan, dan mempunyai kelebihan yang begitu banyak, ya. Maka dua-duanya radhiyallahu anhuma, ya, ridho Allah kepada keduanya. Nah, Khawarij keluar maka dinamakan muhakkimah, karena mereka keluar dan mengkafirkan dan keluar dari kelompok kaum muslimin ketika itu, ya. Mereka meyakini bahwa Ali dan Muawiyah adalah kafir karena mengambil hukum selain hukum Allah, yaitu dengan mengambil dua sahabat besar, ya, dan mereka memerangi. Bukan hanya keluar saja, itulah keluarnya mereka bil i'tiqad was-sayf, dengan bentuk akidah, keyakinan dan peperangan, ya, mengganggu. Dinamakan juga al-Haruriyah, wa humul ladzi kharaju ala Ali wa jama'ati sahabah, li'annahum hina kharaju inhazu ila makan yuqalu lahu Harura bil Iraq. Ketika mereka berselisih dan keluar dari Ali dan jamaah kaum muslimin, mereka lari ke dekat Irak, satu daerah namanya Harura. Ya, juga mereka dikatakan Ahlun Nahrawan, ya, nisbatun ila makan alladhi qatalahum fihi Ali, ya, wa hum Haruriyah al-Muhakkimah an-Nahrawan. Dikatakan juga kelompok ini Ahlun Nahrawan karena ketika Ali radhiyallahu anhu terbunuh di satu tempat yang namanya Nahrawan, ya, dan yang membunuh Ali adalah Abdurrahman bin Mulzam, orangnya hafiz, ininya bekas sujudnya ada, ya, selalu berzikir kepada Allah dan pemberani, dan tidak pernah menyesal dengan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ya, di dalam riwayat ketika
dibalas, ya, edam, balas, orang bunuh kan dibunuh lagi oleh keluarganya turunan Ali radhiyallahu anhu, melaksanakan pembalasan itu. Dalam Al-Quran, dibunuh, yaitu dipotong, silang, kaki kanan, tangan kiri dan seterusnya. Nah, ketika dipotong dia tidak mengeluh sedikit dan terus membaca, berzikir pada Allah. Nah, ketika matanya dia baca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun ketika lidahnya mau dipotong, baru dia nangis. Menangis. Kenapa? Aku benci menghadap Allah dalam keadaan lidahku tidak berzikir, tidak bisa berzikir. Coba Khawarij, ya, begitu teguhnya, ya, padahal membunuh Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini kalau seorang hanya melihat tanda-tanda saja tertipu. Yang dilihat orang itu benar atau tidak, akidah dan manhaj, bukan tanda-tanda matinya, bukan tanda-tanda keberanian, kesemangatannya. Ya, kalau orang seperti ini mau dibunuh aja masih berzikir, apa berarti dia benar? Kalau dia dalam hak, berarti bagaimana Ali radhiyallahu anhu masa membunuh khalifah hak? Ya. Jadi di sini kita tidak boleh melihat tanda-tanda dari orang yang mati seperti itu. Dilihat dari akidah dan manhajnya. Ini satu pedoman pelajaran bagi kita, jangan tertipu dengan istilahnya iklan-iklan seperti itu. Kita lihat manhajnya, akidah dan manhaj. Mau ada tanda-tandanya seperti tersenyum, itu urusan dia dengan Allah, ya. Membuat mayat tersenyum itu mudah, ya. Jin juga bisa itu, cuma ditarik begini aja, nggak ngelihat yang lain. Jin yang buat kagak lihat yang lain. Kita pikir itu mayat senyum, ya, nggak tahu lagi digebukin sama malaikat, kita nggak tahu. Ada orang tidur kayaknya ngoroh. Kayaknya orang tidur tenang banget. Nggak tahu dia lagi mimpi dikejar harimau atau dikejar anjing. Dia bangun baru alhamdulillah antum bangunin anak. Padahal lagi lemas. Kita ngelihat enak aja. Nah, itulah. Jangan ngelihat orang pulas itu enak. Orang senyum itu, wow, bagus ini matinya. Manhajnya, akidah dan manhajnya. Coba lihat mayat-mayat yang diawetin di orang pendeta-pendeta Kristen itu senyum-senyum. Bagus, rapi, ya. Wah, ini syahid pendeta, ya. Ini manhaj, agak din, ya. Akidah dan manhaj, bukan tandanya. Nah, umat Islam ini sudah rapuh, ya, udah mirip dengan Kristen, nggak kenal Quran, nggak kenal hadits. Yang mudah dikenal itu tanda-tanda aja. Maunya ada mukjizat lagi, karomah. Ustadz dianggap benar kalau bisa nyembuhin. Kalau kagak bisa nyembuhin bukan ustadz nih, belum sampai makomnya. Padahal kesembuhan itu dari Allah. Kalau dilihat ini, yang lihat kesembuhannya, hasilnya, tanda-tandanya, ya. Karena sudah berlari, bergeser, ya. Begitu. Nanti Al-Quran yang dipakai hanya itu, ayat-ayat tertentu. Al-Quran dipakai ayat-ayat tertentu, ayat ngusir setan aja hafal, ya. Begitu. Lama-lama bukan ayatnya, ya digantung, tulisannya digantung, nggak dibaca. Inilah telah bergeser dari memandang akidah dan manhaj kepada tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya yang membunuh Ali radhiyallahu anhu itu Abdurrahman, namanya Abdurrahman, nama yang Allah cintai, ya. Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman. Matinya berzikir, nggak mengeluh dipotong kecuali lidahnya, dan dia menyatakan, janganlah, aku tidak mau menghadap Allah tanpa sedang berzikir. Nangis dia. Nah, itu kalau dilihat begitu saja, oh, sepertinya seorang pejuang besar. Padahal dia membunuh orang terbaik setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ya,
dan mengkafirkan para sahabat. Iya. Selanjutnya dinamakan syura. Syura li'annahum za'amu annahum yasrawna anfusahum ibtigha mardatillah fi qitalihim muslimin wa qad utliqa ala fi'ati min al-khawarij awwalin. Mereka dinamakan orang penjual diri. Karena mereka meyakini bahwa mereka telah menjual diri untuk mencari keridhaan Allah dengan memerangi orang-orang muslim yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, orang-orang pelaku dosa besar yang kafir. Jadi mereka telah menyiapkan dirinya, telah menjual dirinya kepada Allah. Maka disebut juga kelompok ini adalah kelompok surah, yaitu orang yang telah menjual diri. Ya, kalau sekarang bahasanya apa? Calon penanten ya. Yang dibunuh orang Islam. Ya, mereka berdalil dengan Al-Qur'an, sedangkan surat Taubah, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Sesungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa di antara orang-orang mukmin. Innallaha ashtara minal mu'min anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta mereka, dan janji Nabi annalahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Mereka ayatnya itu hak, qaulul haq, tetapi yang dituju adalah kebatilan, memerangi orang Islam, berontak dengan pemerintah yang sah, mengadakan makar. Ayatnya benar. Ya, di dalam surat juga Al-Baqarah 207 kalau nggak salah. Ya, itu juga ada. Berangkat dari ayat-ayat ini mereka menamakan dirinya orang yang telah menjual diri. Ya, kalau bahasa sekarang itu, itu orang telah melamar hurul ain. Istilah-istilah mereka begitu, orang yang sudah siap jadi penanten. Ya, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya, ya, untuk nyawanya, maksudnya untuk mencari keridhaan Allah. Ayatnya benar, tapi tujuannya salah. Ya, yang dituju orang Islam sendiri. Ya, bahkan seorang khalifah terkorbani, yaitu Ali radhiyallahu anhu, ya, sampai terbunuh. Memang ketika Ali jadi khalifah, Ali menjalankan perintah Nabi SAW, hadits yang menyatakan apabila kamu menjumpainya perangilah. Ali benar-benar memerangi sampai Dzulkhuwaisirah terbunuh. Dzulkhuwaisirah itu terbunuh ketika kekhalifahan Ali. Maka dendam kesumat ini terus sampai Ali radhiyallahu anhu juga terbunuh. Ya, ini julukan mereka, orang yang telah menjual diri. Atau juga al-mariqah, nama mereka juga disebut al-mariqah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sammahum mariqah wa wasafahum bi annahum yamruquna min ad-din. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan mariqah, ya, karena mereka keluar dari agama ini seperti melesetnya anak panah, ya, dari tubuh binatang itu ketika dipanah. Mereka keluar begitu cepat dari agama ini. Al-mukaffirah, dikatakan juga yang ketujuh, mereka dinamakan juga al-mukaffirah. Li'annahum yukaffiruna bil kaba'ir wa yukaffiruna ma khalafahu minal muslimin, man khalafahu minal muslimin. Wa hadha wasfa li kulli man nahaja hadha an-nahj fi kulli zamanin. Ya, mereka dikatakan juga al-mukaffirah karena mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Makanya mereka mudah membunuh. Orang minum khamar dibunuh. Ya, maka mereka mengadakan peledakan-peledakan, ya, di tempat-tempat yang dianggap tempat maksiat. Judi, tempat khamar dibunuh karena mereka menganggap itu udah kafir. Minum khamar kafir, pelaku dosa besar kafir.
Nah kalau pelaku dosa besar kafir yang boleh dibunuh, hampir nggak tersisa orang Indonesia. Sedikit. Coba dikumpulin satu lapangan yang luas. Seorang syekh suruh diundang dari Arab lah. Syekh suruh bertanya, siapa yang hadir di sini nggak melakukan dosa besar? Hampir nggak ada yang angkat tangan. Ya, ada yang lolos dengan khamar, nggak lolos dengan riba. Ada yang lolos dengan riba, nggak lolos dengan zina. Ada yang udah lolos semua, nggak lolos dengan judi. Ya, banyak dosa besar. Belum masalah jilbab, belum masalah memandang, ya, yang bukan yang hak. Ya jadi dibunuh semua kalau khawarij yang ini. Ya, sisanya dia berdua aja, ketua dan wakil. Bahaya ini ya. Nah inilah mukaffirah. Ya, ini mungkin yang paling dominan sekarang adalah nama mereka adalah penjual diri dan mengkafirkan. Ya. Ini istilah-istilah yang ada. Yang jelas secara garis besar kita ringkas buku ini secara garis besar yang perlu kita kenal sekarang adalah tadi ya, bahwa jangan terpaut dengan nama-nama yang terdahulu saja. Ini penting. Mungkin nama-nama terdahulu sudah hilang. Yang harus kita kenal adalah ciri khasnya, manhajnya, dan jangan tertipu akidah mereka. Kalau akidah mungkin sama, mereka di antara mereka hanya membatasi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi keumuman di antara mereka dalam segi akidah menambah satu tauhid lagi, tauhid hakimiyah, rububiyah, uluhiyah, hakimiyah, asma wa sifat. Hakimiyah ini telah dibahas oleh Syekh Salim Hilali dalam kitab Tauhidul Uluhiyah. Ya, Tauhidul Uluhiyah maknanya, pengertiannya, hakikatnya dan penerapannya. Di situ dibahas Ahlussunnah wal Jamaah salafus saleh tidak mengenal yang disebut tauhid hakimiyah, sedangkan Khawarij memakai ini. Kelompok Khawarij akan mengangkat tauhid hakimiyah atau tauhid mulkiyah. Ya, tauhid hakimiyah atau mulkiyah. Kenapa? Karena mereka begitu hulu untuk menegakkan hukum di muka bumi ini, di negeri di mana mereka tinggal. Kalau pernah baca tulisan-tulisannya, kalau yang sekarang-sekarang, mungkin di antara kita masih ingat yang ditulis, kitab yang ditulis oleh Said Qutb, Ma'alim fit Thariq, kitab rambu-rambu jalan. Ma'alim fit Thariq. Di situ ada itu. Doktrin takfir wal hijrah. Atau yang ditulis oleh Abdul Al-Maududi, ya, Hasan Turabi, ya, dan lain-lainnya. Itu yang sekarang-sekarang. Ya, Umar Tilmitsani, Mustafa Sibai, ya, dan lain-lainnya banyak. Atau kalau di Indonesia, kitab Al-Hijrah ditulis oleh SM Kartosuwiryo. Itu adalah takfir wal hijrah. Sama, mirip-mirip. Mengkafirkan dan hijrah. Ya, mengkafirkan orang Islam yang tidak tegak hukum Islam dan berhijrah mereka. Keluar. Keluar dari ketaatan. Hijrah ada dua. Hijrah zahir dan hijrah batin. Kalau nggak punya tempat, hijrah batin. Walaupun berada di sini, tapi hatinya mengingkari taqiyah kayak Syiah. Kalau punya tempat pindah.
Kalau punya ada tempat pindah, kalau enggak hijrahnya hijrah batin. Ya di sekitar masih tinggal di negerinya itu, tetapi mereka hatinya menentang. Ya, ada kitab lain ya selain tadi kitab Khawarij juga yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi Al-Harbi. Ya, itu juga bagus. Selain Dr. Saleh Al-Fauzan, ya, kitab itu juga bagus untuk mengenal sampai Khawarij, ciri-ciri Khawarij sampai sekarang. Yang penting cirinya, manhajnya yang harus kita kenal, bukan namanya. Kalau namanya mungkin bisa berubah-berubah, bisa kamuflase, menyesuaikan diri, ya kan? Ada kelompok Khawarij yang berubah-berubah setiap order lama, order baru begini, order ini, nanti order yang seterusnya berubah lagi. Nama mah nggak jadi soal. Ya. Tetapi manhajnya, metode mereka. Yang jelas ciri yang harus kita kenal, diantaranya mereka meremehkan dakwah tauhid. Ya, dengan alasan urusan akidah telah selesai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak perlu diurusin lagi, orang itu tahu itu Islam, begitu. Jadi mereka meremehkan dakwah tauhid. Ya. Mereka meremehkan dakwah tauhid, dan inilah jeratan syaitan yang keberapa? Dari kaji ya, 7 jeratan syaitan. 7 jeratan syaitan yang ke-6, ya, syaitan akan menjerat manusia memperhatikan perkara yang penting dan melupakan yang terpenting. Memperhatikan perkara yang penting. Hukum Islam penting kan? Negara Islam penting enggak? Penting. Jihad penting, dakwah penting, haji penting, zakat penting, salat penting, tapi melupakan yang terpenting, yaitu tauhid. Inilah ciri khas Khawarij. Di mana-mana hukum Islam, di mana-mana menegakkan hukum Islam, tapi tidak atau meninggalkan tauhid. Padahal dakwah para nabi itu tauhid tanpa melupakan yang penting. Tauhid plus sholat, tauhid plus zakat, tauhid plus haji, tauhid plus puasa, tauhid plus hukum, tauhid plus daulah, tauhid plus hijrah. Tauhid tetap, bukan terbalik. Tauhid diremehkan, padahal dakwah tauhid ini belum selesai dan masih panjang. Coba kita buat riset. Kita jangan kumpul sama ikhwan terus, sama akhwat sama akhwat, ikhwan sama akhwat. Itu enak ngomongnya tauhid ini. Coba kumpul sebulan sama keluarga. Mau itu mertua, mau itu om, mau itu bibi, mau itu paman, mau itu sepupu. Coba catetin omongan-omongan syiriknya. Penuh itu. Ya. Baru ngomong sama om sedikit. Oh, bagus nih. Anak udah kawin belum? Belum. Udah tuh ada orang pintar di sana tuh. Om, gak usah sama orang lain, sekeluarga aja kumpul, catat omongan-omongan yang keluar dari tauhid itu apa saja. Ada yang nyaranin bintang, ada yang ramal, ada yang orang pintar, ada yang tempat, ada yang ngajak ziarah, ya. Kalau sama ikhwan semua sih alhamdulillah rapi. Disitulah masih lama dakwah kita ini. Dakwah tauhid ini terus. Maka jangan disingkirkan. Ribut masalah politik, ribut masalah daulah, ada yang masalah khalifah. Maka para ulama yang bermanhaj salaf menasihati, tauhid awalan ayuhad du'a. Tauhid duluan wahai para dai. Di antara Syekh Nasrul Albani, Syekh Rabi, kembalilah ke dakwah para nabi, tauhid. Jangan dianggap ringan. Perbintangan, anak-anak kita masih bangga dengan bintangnya. Tiap koran masih dicari itu bintangnya. Bulan ini bintang ini begini. Benar. Ya, masih diyakini. Padahal itu arraf, ramalan. Hadisnya keras dalam hadis riwayat Ahmad, man ata arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal tidak diterima salatnya 40 hari. Barang siapa yang mendatangi peramal atau kuha atau kahin atau dukun
dan membenarkannya, sungguh dia telah berbuat kemusyrikan. Ini bahaya, dan ini masih familiar ya, masih akrab dengan kita, dengan keluarga kita. Nah, di sini Khawarij tertipu. Mereka bicara jihad, bicara daulah, bicara ini, tetapi perkara-perkara ini diabaikan. Nah, itu ciri khasnya manhaj salaf, dakwah sunnah wal jamaah, peduli sangat dengan tauhid tanpa melupakan perkara-perkara yang penting. Karena mereka lepas dari jeratan setan yang ke-6, yaitu membicarakan perkara-perkara yang penting, melupakan yang terpenting. Maka kita membicarakan yang terpenting tanpa melupakan yang penting. Ya, biarin orang mau ngomong apa, kita tauhid terus. Nah, sambil benerin sholat kita. Kita membicarakan tauhid, mengaji tauhid sambil benerin sifat puasa kita, urusan jenazah, waris dan seterusnya. Tetapi intinya adalah tauhid. Adapun Khawarij meremehkan tentang hal tauhid. Yang selanjutnya adalah mencela ulama umat. Ya, ini ciri-ciri. Kenapa? Karena memang mereka tidak perlu dengan ulama-ulama yang mereka tidak sepakati. Karena mereka berkelompok, ulamanya di sekitar mereka saja. Bayangkan ulama-ulama di Saudi yang di Lajnah Daimah Darul Ifta itu sebagian sudah dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Bagaimana dengan hukumahnya kalau ulama dikafirkan? Mereka mengambil fatwa dari kalangan mereka sendiri. Dan kita lihat, kita perhatikan begitu pedenya mereka, ya, setiap pemuda-pemudanya itu seolah-olah bisa berfatwa. Saya melakukan ini begini-begini, itu pede sekali. Karena memang nggak perlu ulama. Seolah-olah mereka dapat berfatwa dan berbuat sesuai dengan kemauan mereka. Ya. Dan menjauhkan para pemuda dari ilmu syar'i. Ada kajian-kajian seperti ini. Kajian-kajian itu sifatnya praktis, doktrin-doktrin, ya, sifatnya praktis dan amal. Nah, itu yang disebut brainwash, ya, pencucian otak. Kalau orang mau ditarget untuk hijrah, dibilang bahwa negeri yang kamu berada di dalamnya adalah negeri kafir karena berhukum bukan dengan hukum Allah. Maka siapa saja yang maka dia akan termasuk kafir. Salatnya tidak sah, amalnya tidak sah, takutlah dia. Terus bagaimana? Maka hendaklah kamu hijrah, karena kalau tidak hijrah kamu mati dalam keadaan kafir. Dikeluarkan ayat-ayatnya. Ayatnya dalam surat An-Nisa 97 dan seterusnya. Ya, sesungguhnya orang diwafatkan oleh malaikat. Kalau ditanya, "Bima kuntum kunna mustada'afina fil ard?" Kenapa? Apa gerangan kamu terzalimi? Kami adalah orang yang dizalimi di muka bumi. Maka malaikat, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kamu tidak hijrah di dalamnya? Maka balasan orang itu adalah neraka jahanam. Maka kalau kamu nggak hijrah, kamu di neraka jahanam. Loh, saya hijrah kemana? Gampang, nanti 2 hari lagi. Digantung. Stres. Dia di negara kafir, belum hijrah, dibiarkan dulu. Nanti ketemu lagi baru dikasih. Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murawan katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menjumpai kekayaan yang tidak dan seterusnya, keluasan dan alladzina amanu wa hajaru, begitu. Dan akan dihapus dosa-dosanya seperti dalam surat Ali Imran. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi amal minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd walladzina amanu wa hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kamu pernah berzina, kamu pernah berjudi, enggak ada masalah. Ya, kalau hijrah hapus semuanya itu.
La ukaffiruna anhum sayiatihim, sungguh-sungguh akan aku hapus segala dosa-dosa mereka asal mau hijrah, iman, hijrah, jihad. Langsung la islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bi imara, wala imara illa bi ta'ah, wala ta'ah illa bil bai'ah. Bai'ah. Barang siapa yang mati dan dia tidak ada baiat, mata maitatan jahiliyatan. Man mata falaisa fi unuqi bayatan, mata maitatan jahiliyatan. Mati jahiliyah, mati kafir. Tambah gak bisa tidur. Akhirnya bismillah Ustaz, saya baiat, hijrah. Syahadat ulang, hijrah. Masuk lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bay'atuka ala sam'i wa ta'a fima amarallah wa rasulih mastata'tu. Jadi tenang baru bisa tidur ya. Infak keluar. Bapak ibunya belum hijrah, kafir. Hartanya halal, ghanimah. Ya. Dia udah siap tuh dapat tugas nanti syura, yaitu menjual dirinya. Coba. Ayat-ayat semua itu. Ya, kalau yang ngajinya cuma salawatan ngadepin ayat kayak gitu, tewas. Ngajinya sallallahu alaihi wasallam, ngaji dihadapi orang kayak gitu. Sebentar ayat hadis taslim taslam. Ya. Begitu. Itulah brainwash, itu bukan hipnotis. Pencucian otak itu bukan dengan hipnotis, dengan ayat, lebih dari hipnotis. Hipnotis begitu sadar hilang. Ini sadarnya ketemu hidayah baru dia sadar. Hidayah itu taufik baru dia sadar. Lebih lama, lebih dominan ayat dengan hadis. Hati-hati anak-anak kita yang di university, yang di sekolah-sekolah, temu orang seperti itu ayat hadis, bengong, baiat, ya. Nggak bisa jawab, bapaknya nggak bekalin apa-apa. Pelajaran agama di sekolah nggak bisa menjawab. Coba kita ingat pelajaran kita di sekolah dulu. 1 minggu 45 menit. Itu baru buka halaman udah bubar. Ya nak, buka halaman sekian, gurunya ini ribut. Buka lagi 30 menit lewat. Begitu dapat bunyi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bab apa aja nggak ada yang selesai. Tanggung-tanggung. Bisa menjawab pertentangan seperti ini, dakwah seperti tadi, pencucian otak seperti tadi, ya, ayat hadis semua nyerah. Ini keprihatinan yang harus kita perhatikan. Ya, bukan hanya untuk diri kita selamat, kita masih ada orang yang kita cintai, anak-anak kita, sepupu kita, ya, yang umur-umurnya masih semangat untuk ini jangan sampai terjerumus, ya, ke arah. Maka tentulah kita harus kenal ciri-cirinya, ya. Di antara juga ciri khas tadi takfir terhadap hukumah, meremehkan hukumah. Maka Syekh Utsaimin menyatakan cukup seorang disebut khawarij apabila pembicaraannya selalu menghina pemerintah. Dan sekarang komoditi paling empuk menghina kebijaksanaan pemerintah. Itu paling enak. Maka kalau dai-dai yang enggak begitu dibilang dai penakut atau dai bayaran atau dai penjilat. Ya. Makanya dai-dai salaf ini disebut dai-dai penjilat, dai-dai pemerintah. Karena enggak berani menegur katanya, enggak berani menyatakan. Padahal itu ciri khawarij. Bahkan kata Syekh Utsaimin, ketajaman lisan seorang dai menghujat pemerintah di depan umum lebih tajam dari pedang. Pedang itu hasilnya, pemberontakan demo itu hasilnya. Bibitnya itu dai-dai yang khawarij ini, yang setiap kesempatan dalam khutbah Jumat, dalam Id, dalam apa itu membakar semangat pemuda ya untuk berontak.
Padahal Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada manhajnya, bagaimana menegur kesalahan pemerintah, kesalahan ulil amri, ada jalurnya, ada caranya, dan bukan setiap kita boleh bicara, apalagi di depan umum. Imam Syafi'i saja menyatakan, Imam Syafi'i dalam bait syairnya, jangan engkau menegur aku di depan umum. Jangan menyesal kalau teguran kamu itu aku tidak terima. Imam Syafi'i memang nggak ada adabnya menegur di depan umum, ya, dibeberkan di mana-mana, ya. Apalagi hukum orang yang mempunyai kekuasaan, dia bisa tambah zalim. Nah, ini ciri khas Khawarij, dan yang walaupun pedang mereka bahaya, tetapi ucapan-ucapan itu lebih bahaya. Maka hati-hati. Kata Syekh Utsaimin, cukup seorang dikatakan Khawarij, ya, apabila ucapan-ucapannya selalu menghina, selalu mendiskreditkan atau melecehkan kebijaksanaan ulil amri. Ya. Yang selanjutnya adalah, ya, tentunya mereka tidak akan tinggal diam, mengadakan, ya, seperti itu kajian-kajian, daurah-daurah untuk mencuci otak para pemuda. Maka kalau anak kita mau izin ngaji, tanya dulu kemana, ya, siapa ustadznya, kemana. Jangan diam-diam rajin-rajin, tahu-tahu hilang, tahu-tahu bapak ibunya dikafirkan. Kalau ada anak, dia mulai hilang, mulai berubah, tanya ngajinya di mana, siapa gurunya, boleh nggak? Kita datang. Kan kalau ngaji umum kan siapa aja boleh datang. Kalau enggak bu, ini spesial, ini khusus, nanti belum sampai. Ini hati-hati ini, ya. Enggak tahu ustadznya di mana, yang di ini juga tidak jelas. Itu hati-hati. Ya. Yang selanjutnya adalah mengajak jihad, mengatasnamakan jihad untuk mengangkat kelompok mereka, ya. Karena mereka sudah mengkafirkan, sudah menghalalkan darah orang mukmin, orang muslim, maka mereka gulu dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Dalam nahi mungkar itu jihad, ya. Jihad mereka justru melawan pemerintah yang sah, mengadakan pemberontakan, membuat makar. Ini ciri-ciri Khawarij, mengatasnamakan jihad. Nah, ditanamkanlah pemuda-pemuda itu tentang jihad. Jihad amalan yang mulia dalam Islam, tapi bagaimana pelaksanaannya itu juga harus sesuai dengan syariat Islam, dan bukan untuk mengangkat satu kelompok-kelompok. Ditanamkan biasanya pematangan tentang pemahaman jihad. Bahkan ada training-trainingnya. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di dalam muhadarahnya pernah ditanya, "Ya Syekh, Allah memerintahkan kita di dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum." Persiapkanlah oleh kamu kekuatan dan seterusnya. Apakah setiap kita ini terpanggil untuk i'dad, untuk persiapan jihad? Kata Syekh Utsaimin, la, tidak. Wa'idul lahum, ayat itu lebih tepatnya diperintahkan untuk ulil amri mempersiapkan kekuatan. Dan nanti ulil amri memerintahkan perangkatnya, mau tentara, mau polisi. Dan juga bisa jadi ulil amri memerintahkan kita juga untuk mempersiapkan, barulah. Bukan masing-masing kita latihan senjata di tempat ini, nyolong senjata atau dengan senjata ilegal, tidak boleh. Walaupun niatnya benar, niat itu tidak cukup. Ya, di dalam din Islam, niat al-ikhlas was-shawab. Niat yang benar dengan cara yang tidak benar, mardudun, tertolak. Niatnya benar untuk membela umat Islam,
i'dad tapi dengan cara yang ilegal, yang bertentangan dengan hukumah, dengan pemerintah, mardud, tertolak. Ya, nggak cukup niat benar itu. Niatnya jihad membela umat Islam bagus, tapi caranya tidak sesuai dengan sunnah, tertolak. Bid'ah, itu perkara bid'ah. Bukan hanya sholat saja. Semua ibadah, apabila niatnya benar, caranya tidak benar, mardudun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amal yang tidak dasarnya dari kemana, akan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Bid'ahnya Khawarij ya begitu, jihadnya bid'ah, i'dadnya bid'ah walaupun niatnya benar. Ya. Jadi nah ini tentunya kita harus antisipasi, kita kenal ciri-cirinya. Yang penting, kalau nama ini berubah-berubah, ya, nama itu mereka bisa bergonta-ganti. Yang penting ciri khasnya itu. Dan sampai sekarang masih banyak. Sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhir zaman bahkan mereka akan ikut di belakangnya Dajjal, memerangi umat Islam tanpa mereka sadari. Ya, coba contoh, ya. Negara Indonesia, negara yang kita cintai ini seharusnya kita buat seaman mungkin. Karena kalau kita kacau dengan mengatasnamakan jihad, perang, buat keributan, maka musuh-musuh Islam akan mencelok kemari, mengatasnamakan keamanan. Seolah-olah pemerintah Indonesia enggak becus mengamankan rakyatnya, maka mereka andil turun atas nama PBB, atas nama keamanan internasional. Mereka menurunkan istilahnya, ya kayak lihat Timur dulu kan, siapa yang ngatur di Timur akhirnya. Maka umat Islam wajib, kata para ulama, wajib menjaga keamanan supaya negerinya itu aman, sehingga musuh-musuh Islam nggak datang. Ya, tidak datang untuk mengatasnamakan keamanan, mereka mencaplok negara-negara Islam. Lihat itu, Irak, Afghanistan dan yang lainnya. Ya. Maka kita ini wajib mengamankan, jangan mengundang musuh Islam. Ya. Amerika semua itu orang-orang kafir, memang lagi mencari bagaimana untuk bercokol di negeri-negeri Islam. Nah, kalau kita buat tidak aman dengan mengadakan peledakan ini, mereka akan datang kemari mengatasnamakan keamanan. Inilah kerugian. Ya, maka hendaklah disadari siapa saja ya dengan yang mempunyai ciri-ciri seperti itu hendaklah sadar. Dan kita harus perhatian dengan lingkungan kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Apabila mereka mempunyai ciri-ciri seperti itu, hendaklah kita ajak dialog. Jangan lupa terus berdoa agar mereka kembali ke manhaj yang benar, ya, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah tanpa membedakan, yang seperti itu mengkafirkan satu dengan yang lain. Adapun manhaj, ya, adalah utama, akidah dan manhaj. Ya. Tentunya kita beranjak kepada Khawarij, ciri-ciri Khawarij yang tadi sudah kita bahas. Sekarang apa benar ada sekarang mereka yang mempunyai ciri-ciri seperti itu? Ya. Nah, tentunya mudah bagi kita setelah kita memahami ciri-cirinya, ya, tinggal kita menyebutkan saja satu persatu, maka masuklah di dalamnya. Ya, ciri-cirinya mengkafirkan, keluar dari ketaatan ulil amri, ketaatan pemerintah, membuat kelompok, terus tidak berpegang dengan para ulama yang muktabar, yang dikenal di dunia, ya, bahkan mereka mengadakan jihad. Itu ada. Ya, yang sekarang sedang muncul ini sebetulnya ini perkara yang lama, yaitu NII. Itu jelas Khawarij, nggak usah ragu.
mau namanya gonta-ganti kayak NII, DI atau KW9 atau apa, itu hanya ini saja. Prinsipnya sama, Khawarij. Ya, telah keluar. Ya, tahu yang seperti itu. Ya, banyak. Ya, banyak itu pecah-pecah lagi. Mereka juga berpecah-pecah. Ya. Ada yang murni sampai semua syarat itu ada yang bagiannya aja. Ada bagiannya hanya berapa persennya kekhawarijannya itu ada. Khawariji, ada fikra-fikra khawarij di dalamnya yang menentang pemerintah walaupun tidak keluar dari ketaatan, tetapi mengajak untuk mempertentangkan pemerintah dan seterusnya. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh bariun, berlepas diri dengan dakwah-dakwah seperti itu. Berlepas diri ya dengan dakwah-dakwah sesat seperti itu. Inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, al-khawarij kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Ada pertanyaan dari beberapa, apa yang dimaksud anjing-anjing neraka itu? Apakah mereka berubah dengan menjadi anjing? Terus apakah kekal mereka di neraka? Ya. Ulama telah membahas ya dalam kitab-kitabnya, di antara di daurah juga pernah dibahas oleh Syekh Ibrahim Ruhaili. Di daurah dibahas oleh Syekh Ibrahim Ruhaili bahwa itu istilah yang Rasulullah SAW julukan kepada Khawarij untuk penghinaan. Adapun bentuknya seperti ini, wallahu alam, tidak ada pernyataan mereka menjadi anjing dengan bentuk begini, tidak. Tetapi itu istilah penghinaan, penghinaan dari Nabi SAW, dan Nabi tidaklah mengucap dengan hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Itulah penghinaan. Kekal tidak, karena mereka masih bersyahadat. Mereka masih bersyahadat ala masyiatillah, atas kehendak Allah. Di antara mereka yang masih ada syahadatnya, tauhidnya, Allah akan angkat berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya di dalam Sahih Bukhari, ya, ada 2 hadis Sahih Bukhari dari Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, bahwa Allah memerintahkan masuk ahlu neraka ke neraka dan ahlu jannah ke jannah, dan pada ahlu neraka Allah perintahkan akhrijuhu, keluarkan ya dari neraka itu man kana fil qalbihi habbat hadu minal iman, ya, ada sebesar biji sawi dari keimanan, yaitu la ilaha illallah. Dalam hadis lain sebesar atom daripada kebaikan, maka dikeluarkan, tapi sudah angus. Jadi, dan oleh sebab itu kita tidak boleh mengkafirkan Khawarij. Mereka adalah kelompok yang sesat. Bahkan Ali radhiyallahu tidak menyatakan kafir, hanya menyatakan kaumun, satu kaum yang ucapannya hak, tetapi dengan ucapan itu yang dituju kebatilan. Jadi itulah gambaran yang ada. Ya, tentunya silakan kalau ada yang mau tanya, mungkin untuk lebih jelasnya, baik yang berkaitan dengan yang kita bahas ataupun masalah-masalah yang lain. Allahu a'lam. Ya. Silakan. Yang mau ditulis juga boleh. Ada juga satu kitab yang bagus mungkin untuk rujukan, itu yang ditulis oleh Dr.
Mahmud Ismail Abdul Razak, ya. Itu khawarij fi biladil Maghrib, ya. Itu juga bagus untuk tambahan. Yang satu ditulis oleh Dr. Sholeh Al-Fauzan, Dr. Aqil Abdul Karim, dan Dr. Mahmud. Nah, ini penting untuk khazanah kita. Ya, sebagaimana tadi yang kita katakan bahwa nama-nama mereka berubah, maka jangan bisa berubah-berubah, maka jangan tertipu dengan namanya. Mau namanya Salafi, Jihadi, Khawarij. Ada yang pernah dengar Salafi, Jihadi? Salafi, Jihadi, ya Khawarij juga kalau menjihadnya melawan orang atau mau melawan pemerintah Islam, ya, memerangi orang Islam juga. Nah, itu juga Khawarij. Itu telah dibahas oleh dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, ya, oleh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi. Itu ada pengertian sebetulnya Khawarij tapi menamakan salaf. Salafi, Jihadi. Sebetulnya Khawarij karena penamaannya, tasmiyahnya sudah bertentangan. Ya. Salafi, Jihadi. Atau Salafi atau apa saja, jangan tertipu dengan nama, tetapi manhajnya lihat. Ya. Ya. Kenapa? Hijrah. Hijrah. Zahir, ya. 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 Syekh Utsaimin pernah ditanya di dalam risalah syarah Riyadhus Shalihin bab hijrah. Apakah seorang muslim misalnya melihat negara yang itu lebih baik seperti Saudi adanya hukum rajam dan seterusnya, apakah seorang muslim yang di negeri lain seperti Indonesia atau Malaysia boleh hijrah ke sana? Berbondong-bondong hijrah ke sana? Ya. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, mahad, enggak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu. Karena apa? Satu, setiap daerah mempunyai aturan sendiri. Apalagi umat Islam sekarang ini adalah korban, negara-negaranya ini adalah korban daripada perang salib atau perang musuh-musuh Islam menghancurkan khilafah Islamiyah. Kalau dahulu yang namanya negara Islam di bawah khilafah Islamiyah nggak ada yang namanya paspor. Orang Islam mau kemana aja langsung diterima karena naungannya adalah khilafah Islamiyah. Dari Kabul antum mau tinggal di Istanbul, tinggal aja. Mau ke Saudi ya tinggal aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, Islam boleh tinggal. Sekarang bisa nggak begitu? Kan ada visa, ada paspor, ada visa, ada ini, koma, yang itu susah. Maka kita ini dalam keadaan tidak sempurna. Maka tidak berlaku seperti itu. Takalluf, terlalu membeban-bebankan diri, bondong sana, bondong sini, nggak diterima, balik lagi. Ya, nah itu udah perkara-perkara aturan negeri tersebut. Nah, kecuali yang difatwakan oleh para ulama yang berkaitan dengan hijrah fisik, difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan difatwakan oleh Syekh Nasruddin Albani, dan negara juga siap fatwa mereka didukung oleh negara sekitarnya, yaitu fatwa kepada penduduk Palestina yang diserang oleh Israel, oleh Yahudi.
itu pernah ada fatwa, hendaklah negara-negara atau penduduk Palestina yang diduduki oleh Yahudi hendaklah hijrah. Bahkan didukung oleh pemerintah Syria dan sampai Saudi sanggup menerima muhajir-muhajir dari karena kalau tidak terzolimi kaum wanita, terutama kaum wanita, anak-anak ya, orang tua yang lemah, yang tidak dapat melaksanakan atau perlawanan. Bahkan orang lelakinya aja di sana apa melawan dengan apa? Ya, tank dengan batu, tank dengan ini. Dari dulu saya lihat itu, dari saya ngeh adanya sampai sekarang kayak batu tuh. Tank lawan batu. Ya, padahal di Al-Qur'an jelas. Ya, mengadakan perlawanan itu ada perhitungannya dalam surat Al-Anfal ayat 64 65 ya. Nah, di situ ketika itu maka hijrah fisik seharusnya dilaksanakan. Memang ada sebagian penduduk Palestina yang mengikuti fatwa itu dan hijrah. Ya, tapi di antara mereka ada yang bertahan. Nah, kalau seperti itu boleh ada fatwa dari para ulama. Tapi kalau kita di sini nggak perlu kita berpikir enaknya tinggal di Saudi, hijrah bondong-bondong, belum tentu diterima di sana. Iqomah apa ya? Izin tinggal bukan mudah. Ya, izin tinggal bukan mudah. Jadi kata Syekh Utsaimin itu takalluf. Misalnya orang merasa dia telah melakukan zina, dia sudah berkeluarga dan berzina. Di Indonesia nggak ada hukum rajam kan? Dia merasa resah. Saya ini kalau nggak dirajam nggak enak nih. Di sana ada. Lari ke Saudi ngadu. Ya Syekh, tolong rajam saya. Enggak perlu itu. Ya, hijrah untuk dirajam. Itu takalluf. Ya sudah di sini taubat-taubatan nasuha, ya beramal wa atbi sayatal hasanah tamhuha. Sertailah perbuatan buruk yang terdahulu dengan perbuatan baik untuk menghapusnya. Banyak sedekah, banyak menghadiri kajian-kajian ilmiah, ya taubatan salat yang banyak selain salat wajib, salat sunnah dan seterusnya, membantu orang berjihad dengan lisan, dengan harta, dengan tenaga. Itulah banyak pintu taubat Allah itu begitu luas. Dan kalau kita baca kitab Kaifa Atubu yang ditulis oleh Ibnu Al-Asqalani, Ibnu Al-Asqalani itu ada 40 lebih, 48 lebih pintu-pintu taubat. Tinggal kita penuhi itu aja. Jangan mengharap dirajam atau nyari-nyari tempat rajam. Dari sini ke Aceh. Di Aceh ada tegak, iya enggak rajam? Cabuk doang. Iya, baik yang berzina, sudah berkeluarga maupun masih bujang cambuk. Ya, di Aceh. Ya enggak usah hijrah ke sana. Kalau cambuk bagi anak yang bujang atau gadis, ya kalau disahkan oleh Amri nggak apa-apa, kan diberi hak otonom, sah. Kalau enggak kan udah dipenjarain semua itu. Nah kita yang enggak ini nggak usah takalluf ke sana, cuma minta dicambuk. Beli tiket pulang pergi ke Aceh, ngapain? Dicambuk. Ya nggak usah daftar gitu. Ya takalluf. Nah itu udah difatwakan oleh para ulama. Ya. Jadi seperti itu ya keadaannya. Nah hijrah, kalaupun kita tidak bisa hijrah fisik, kan ada hijrah batin. Al-muhajiru man hajara manahullahu anhu. Seorang muhajir adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah larang kepada ketaatan pada Allah. Itu muhajir juga. Adapun hijrah yang secara fisik itu dalam kondisi memang tidak terputus. Hadisnya jelas dalam riwayat Tirmidzi, la tanqatul hijratu hatta tanqatul taubah. Tidak terputus hijrah, itu hijrah fisik sampai taubat itu terhenti. Wala tanqatul taubatu hatta tanqati'a hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan tidak terputus taubat sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, itu kiamat. Jadi selama belum kiamat hijrah fisik itu ada.
Hijrah fisik itu ada, tapi penerapannya harus secara syar'i. Ya, harus secara yang syar'i. Sini ada pertanyaan, adakah tokoh-tokoh Khawarij yang berlindung di dalam pemerintahan dengan merusak dari dalam? Kalau ta'yin perorangannya Allahu a'lam, ya. Perorangannya Allahu a'lam. Ya. Tapi bahwa tidak ada istilahnya dari zaman dahulu bersih dari yang namanya munafik. Bahkan Rasulullah SAW seorang nabi di belakangnya itu munafik. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Nabi nggak tahu sampai mau mendoakan, Nabi ditegur oleh Allah. La takum ala qabri, jangan kamu berdiri untuk menyolat, sesungguhnya dia adalah mati dalam keadaan kekafiran, yaitu munafik. Setingkat Nabi aja nggak lolos dari penyusup-penyusup seperti apalagi pemerintahan sekarang. Tapi ta'yin siapanya kita nggak tahu, Allahu a'lam. Tapi mestilah ada orang yang merongrong, ya, orang yang berpura-pura tapi merusak dari dalam, membuat kekacauan, itu ada, ya. Itu sudah sunnatullah berjalan seperti itu. Ya. Dari seorang nabi aja ada tokoh-tokoh munafik di belakang yang sholat sama-sama, ikut jihad. Kalau udah perang pulang jawaban Nabi omongannya nggak bagus. Mereka berkata setelah la yakhrijuna al-'adlu min hal-ajal. Orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Nabi itu hina, mereka akan usir. Itu ketika jauh dari Nabi di medan perang, terpisah dari mereka, ngomongnya seperti itu orang munafik. Nah, setingkat Nabi Muhammad SAW tidak bersih dari orang-orang yang, apalagi sekarang pemerintahan-pemerintahan sekarang. Tapi untuk ta'yin siapanya kita tidak tahu. Berilah contoh fikrah Khawarij yang ada di Indonesia dan kajian-kajian yang sudah berjalan. Contoh fikrah Khawarij jelas. Ya, seperti tadi NII, ya, Darul Islam itu terpecah itu dan siapa saja yang mengajak berontak, walaupun itu bukan mengatasnamakan NII kah, mengajak berontak dan memisah umat dari umat Islam secara umum. Ya. Bisa, tadi saya bilang tidak sebagiannya, tidak 100%. Satu kelompok bisa sebagiannya saja. Fikrah Khawarijnya ada. Ya. Nah, di dalam kitab siapa-siapa saja yang berpegang dengan buku-buku yang tadi diterbitkan itu, buku Ma'arif Thoriq, buku-bukunya Abdul Alam Maududi, buku-bukunya Said Qutb dan Fidalil Quran dan yang lain-lainnya, itu bisa teracuni dengan fikrah Khawarij siapa saja, ya. Nah itu, dan mereka berjalan kajian-kajiannya, tidak di masjid, di rumah-rumah. Ya, kalau yang ada sekarang apa coba? Ya, MMI ya, Ansarut Tauhid, NII. Nah, itu fikrah-fikrah Khawarijnya jelas. Pertentangannya dengan hukumah itu jelas. Nah, kalau FPI gimana? Ada yang FPI di sini? FPI Khawarij atau bukan? FPI Front Pembela Islam. Ya. FPI itu membela, dia taat dengan pemerintah, tapi nggak taat oleh polisi. Ya, taat dia. Pemerintah taat. Saya pernah dialog sama orang-orang taat sama pemerintah. Justru taat dia, cuman mau jadi polisi, menyaingin polisi. Ya, fitnahnya itu fitnah amar ma'ruf nahi mungkar. Seolah-olah siapa saja berhak mencegah kemungkaran. Mereka terpanggil dengan pencegahan kemungkaran itu untuk mengamankan negara ini. Tujuannya baik.
Tujuannya baik, keamanan, menjauhi kemungkaran, perjudian, perzinahan, khamar dan seterusnya. Tapi caranya, caranya nggak sunnah, yaitu menempatkan diri bukan pada tempatnya. Tugas polisi diambil alih, ya. Padahal kan udah ada bidang-bidangnya. Kalau dia minta izin dan bantu polisi, ya bagus. Tapi kalau langsung akhirnya fitnah. Sangka umat Islam seperti itu, ya. Jadi Allah alam kalau kekhawarizannya, tetapi bid'ah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bid'ah, ya. Ada yang langsung? Ada demonstrasi revolusi di Mesir, dikabarkan Salafi di sana ikut-ikut demo. Bahkan itu dikuatkan dengan kebolehan fatwa dari Syekh Ali Hasan dan Syekh Albani. Benarkah ini? Bagaimana Syekh Albani mau berfatwa udah meninggal? Ini Mesir sekarang, ya. Ini dah, ya. Tidak ada yang menggerakkan pemberontakan di Mesir, di Yaman, itu adalah Haraki, Ikhwani, Jamaah Islamiyah, Ikhwani, Al-Qaeda, bercampur di dalamnya. Begitu. Kita nggak perlu pusing-pusing. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau dia ngaku Salafi demonstrasi. Seandainya dia ngaku Salafi tapi demonstrasi, berarti dia nggak kenal manhaj salaf. Bayangkan, demokrasi bukan dari sunnah, yaitu perbuatan orang Yahudi, mengganggu jalan, membakar jalan, menutup jalan. Sunnah adalah al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. Ala la ilaha illallah wa naimatatul adza minal imatatul adza anit thariq. Al-haya minal iman. Tertinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri-duri yang menghalangi jalan dan malu daripada bagian dari keimanan. Orang demonstrasi mengganggu jalan, merusak kepentingan umum. Bagaimana? Yang iman yang paling rendah aja mereka nggak paham. Apalagi la ilaha illallah. Itu paling rendah itu iman. Karena jalan ini milik orang banyak. Ada orang sakit, ada ibu-ibu hamil mau ke rumah sakit, orang yang sedang sakratul maut yang perlu rumah sakit, orang yang mau kerja diganggu oleh mereka. Mengatasnamakan Islam. Tidak mungkin kalau itu salaf, ya. Membuat kerusakan. Dan haya minal iman. Orang demonstrasi nggak ada malunya. Teriak-teriak. Coba kalau sendiri mah nggak ada teriak-teriak. Mau rame-rame baru dia teriak. Kalau sendiri dibilang gila. Ya, jadi rame-rame baru teriak-teriak, ya. Lah nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, ada yel-yelnya, kayak orang gila. Ya. Hayanya di mana? Rasa malunya di mana? Al-haya minal iman. Malu lah seperti itu. Ada yang ngejahit mulut, nggak malu jahit mulut dijahit. Apa kehabisan bahan? Ya, nggak malu. Hayanya udah nggak ada. Ya, laki perempuan berkumpul, bahkan anak-anak dibawa. Mana rasa malu mereka? Ya, teriak-teriak. Jadi ini fitnah ini. Ya, baca yang benar sumbernya. Siapa penggerak-penggerak mereka itu? Ya, bukan dari salaf. Seandainya mereka mengaku salaf, itu adalah tasmiyah, pengakuan saja. Kenapa? Jangan lihat pengakuan namanya. Taruhlah misalkan kita lihat itu ada spanduknya Salafi misalnya. Ya bukan. Namanya Ahlussunnah wal Jamaah ikut protes. Ini namanya aja. Kan kita tadi lihat manhajnya. Manhaj salaf tidak seperti itu. Mana buktinya? Buktinya ya Imam Ahmad ketika sudah disiksa, dipenjara, disakiti, dihina,
dan muridnya 2 juta orang mau demo, baiat demo. Imam Ahmad bilang jangan, dam, darah. Itu manhaj. Ya. Jadi lihat manhajnya. Jadi kalau mereka mengatasnamakan salaf berarti hanya penamaan. Pada hakikatnya bukan. Ya. Nah, di sini di mana letak kelemahan akidah tauhid Az-Zaitun? Kemana? Kemarin Menteri Agama pernah berkunjung ke Zaitun, kata Menteri Agama tidak ada kesalahan di Az-Zaitun. Yaitu hak menteri, ya. Kalau dia salah, dia wakil dari ulil amri, dia menghadap Allah nanti. Kita sabar. Nah, tetapi yang saya langsung pernah ketika tahun 2002-2003 saya ada jadwal khotib di Masjid Pasar Rumput. Nah, di situ ada Umar Abduh, dia membuat posko korban zaitun. Saya baru datang tahun 2002, saya baru datang nih zaitun apa gitu. Tapi setelah baca datanya dan pengakuan dari orang-orang yang korban, dan saya baca file-filenya dari Umar Abduh, barulah saya tahu bahwa memang ada kaitannya dengan N11, yaitu Panji Gumilang, KW 9, Komandan Wilayah 9, ya. Nah, apakah dia sudah rujuk atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas dari beberapa korban memang di dalamnya itu ada 2 administrasi, 2 kepemimpinan. Pertama yang formal, yaitu pesantren, orangnya nggak tahu, polos belajar, guru-gurunya, karyawannya memang pure, lembaga pendidikan. Tapi ada underground di bawah tanah, memang kegiatan N11 dan biasa. Hal itu biasa di mana-mana. Nah, itu adalah metode cara N11 atau NII untuk mengembangkan sayapnya. Bahkan ada masjid-masjid yang dibuat seperti itu, sekolah seperti itu biasa. Nah, ada 2 administrasi, ada 2 kepemimpinan. Yang satu formal, nanti yang orang-orang sudah dibaiat bekerja di bawah tanah untuk menyusun itu. Dan Umar Abduh data-data itu saya baca. Dan pengakuan orang-orang yang korban ngadu, mereka ada yang berapa tahun di situ ngadu, memang ada. Nah, ini ya kita serahkan aja biar berjalan pada orang-orang ahlinya untuk menyelidiki. Tapi kalau di Zaid itu ada, iya. Kenapa tidak bisa diberantas? Itulah kerapiannya mereka. Dan ada beberapa yang terkait dengan hal itu. Tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan itu. Bahkan pejabat-pejabat, bahkan sampai kalangan militer. Terkait bukan masalah fahamnya. Tetapi terkait dengan saling menguntungkan. Terutama ketika pemilu. Pemilu kan perlu suara. Dan itu kan suara banyak di situ. Ya, ini yang saya langsung ketika beberapa tahun yang lalu dengan Umar Abduh. Cuman saya menyetop karena itu Umar Abduh meneruskan hal itu sampai ada posko korban zaitun. Ketemu orang-orangnya, ada videonya, ada rekamannya, ya pengakuan mereka. Nah, di sana yang underground, yang orang-orang NII, salah satu tauhidnya adalah hakimiyah atau mulkiyah, yaitu tauhid tentang la hukmu illa lillah. Maka mengkafirkan negara Indonesia dan mereka menyatakan membangun negara dalam negara. Itu. Nah, ini kesusahannya ada secara zahir memang nggak kelihatan, ya. Kalau datang mengunjungi itu nggak ngelihat. Nah, mereka nggak akan ngaku anak NII, nggak ada.
Nggak ada yang ngaku. Semua ya normal berjalan begitu saja. Sampai pemimpinnya juga nggak akan ngaku itu. Si Panji Gumilangnya nggak akan ngaku. Itu yang disebut taqiyah. Ya, dalam keadaan tertentu mereka tidak menampakkan, tetapi di dalam hatinya menyusun. Dan memang terbukti susunan-susunannya. Ya, dan saudara ikhwan kita ada saudaranya di sana ada. Sampai sekarang, ya. Bolehkah ulama mentahdir calon pemimpin untuk mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik? Itu hak ulama. Kalau dia belum jadi pemimpin, boleh aja ditahdir, diperingatkan. Ya, itu tazkiyah atau tahdir dari ulama-ulama, itu hak ulama. Ya, boleh hal itu hak ulama. Agar tidak terjadi salah pilih. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, udah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegurnya dengan duduk bersama, memegang tangannya, ya. Kalau tidak didengar sabar. Tapi kalau misalnya masih calon, ya boleh saja. Ada 3 calon. Misalnya yang satu soleh, yang satu ini kan ulama perhatikan hati-hati yang nomor 2 dan nomor 3 karena begini-begini, kalau bisa pilih. Itu hak ulama, boleh seperti itu karena belum dipilih. Itulah ya, misalkan di antara mereka saja ahlu halli wal aqdi menentukan dari 3 calon ini sebaiknya nomor ini, yang nomor 1 lebih begini-begini, itu hak ulama, boleh ya. Wallahu alam. Ya. Buku karya Syekh Ahmad Al-Fahad, apakah termasuk ke dalam pemikiran Khawarij? Apa bukunya? Saya belum tahu nih, Allahu a'lam. Ya. Saat orang yang mengakui adanya tauhid uluhiyah berdasarkan pada Al-Qur'an, surat An-Nisa, rububiyah, ayat tauhid mulkiyah, malikin nas, uluhiyah, ilahin nas. Iya. Tauhid mulkiyah diambil daripada malikin nas misalnya, dalilnya seperti itu. Taruhlah yang dimaksud mereka itu seperti itu, ya. Kapan mulai munculnya pemahaman itu? Tauhid mulkiyah. Kenapa harus dipisahkan mulkiyah tersendiri? Ini telah dibahas oleh Syekh Salim Hilali dalam kitabnya, bahwa tidak perlu kita memisahkan tauhid mulkiyah tersendiri. Kenapa? Karena mulkiyah seorang mengakui kerajaan Allah, kepemilikan Allah terhadap alam itu telah ada di tauhid rububiyah, enggak perlu lagi dipisahkan. Jangan salah paham, orang yang berpegang dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak mengakui mulkiyah Allah, salah. Termasuk di dalamnya apabila orang mengakui bahwa tauhid rububiyah, la malik, tidak ada raja, tidak ada pemilik kecuali Allah, itulah rububiyah. Termasuk sudah di dalamnya, maka enggak perlu dikeluarkan lagi. Ini hujah daripada Syekh Salim dalam kitabnya, dan beliau mengangkat bahwa ulama-ulama terdahulu tidak mengenal, tidak mengenal menafsirkan ayat Malikin Nas itu mulkiyah Allah. Ya, tidak. Kenapa? Karena sudah termasuk di dalam rububiyah, ya, mengakui bahwa inilah kepemilikan, inilah kerajaan, inilah
hukum Allah yang berlaku. Terus kenapa tidak boleh dikeluarkan? Karena akan bahaya. Kalau mulkiyah dikeluarkan menjadi tauhid sendiri, kata Syekh Salim Hilali, maka akan nanti banyak tauhid-tauhid lagi. Tauhid mulkiyah, tauhid salat, dalilnya aqimus shalah, tauhid shalah, tauhid zakah, tauhid puasa, saum, tauhid haji, tauhid dakwah, tauhid hijrah, banyak nanti tauhid. Ya, karena mulkiyah kan bagian daripada bagaimana seorang beribadah dalam menetapkan kerajaan adalah milik Allah, hukum adalah milik Allah, udah termasuk di dalam rububiyah, aplikasinya uluhiyah. Jadi nggak perlu lagi dikeluarkan. Jadi itu adalah penafsiran yang tidak dikenal dengan malikin nas. Maka mulkiyah milik Allah, maka ada tauhid mulkiyah. Itu adalah tafsir syadz, tafsir yang dikenal, yang tidak dikenal oleh para ulama, baik imam sebelum imam yang 4 maupun kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, itu tidak ada yang kenal. Kapan munculnya? Ya munculnya setelah ada di antara ikhwan muslimin, Jamaah Islamiyah Mesir, Jamaah Islamiyah Pakistan, Abdul Maududi. Kalau Jamaah Islamiyah Mesir yang dipelopori oleh Umar Abdurrahman. Kalau Ikhwan Muslimin yang dipelopori oleh Hasan Albana. Kalau Indonesia dipelopori oleh Kartosuwiryo. Itulah muncul mulkiyah, dan mereka bukan ulama-ulama besar, ya. Maka rujukannya lihat, tidak dikenal dulu, muncul baru tahun-tahun ini. Ya, gitu. Ustaz, bagaimana mendakwahkan teman yang sudah masuk NII? Pertama didoakan, ya diajak ke pengajian-pengajian salafi, sunnah wal jamaah, suruh dengerin radio Roja, kasih buku, dialog, ditemenin, ya sabar, ya. Kalau ini dihadapi, diajak ke ustadz biar dialog. Ya, subhat-subhatnya di mana? Ya, begitu. Ya, sabar kalau ini. Tapi kalau kagak kuat jangan, nanti antum yang ikut. Ya, kalah. Nah, hijrah dah. Ya. Kalau enggak kuat jangan, ya. Ya kalau mau mancing lihat dulu pancingannya sama ikannya. Ini kan ikan gede bawahnya pancingan yang di sungai bambu ya. Pancingnya laut, yang dalam yang kelihatan di komputer ikannya puluhan kilo, ya nyebur sama orang-orangnya, ya ukur-ukur juga lah. Dia udah puluhan tahun N11, antum baru ngaji, ya, seminggu habis dimakan nanti, ya. Wah, begitu. Jadi ukur. Kalau memang nggak ini jangan. Tapi kalau kira-kira mampu, ya udah. Atau kasih bukunya. Bukunya ini bagus itu. Dr. Shaleh Fauzan Al-Manhaj. Manhaj Al-Sunnah wal Jamaah, ya itu bagus sekali. Nah, di situ ada ya kasih buku-buku terjemahan yang ke arah manhaj, ya begitu. Ya, Allahu a'lam, cukup ya kita persiapan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.